Halo semuanya, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam bioproses pengolahan kopi dengan saya Andri Anggunpa, NIM 2141091, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengolahan kopi dengan natural proses menggunakan bakteri Acetobacter silynum. Nah, pengolahan kopi ini mulai dari panen sampai pasca panen. Yang pertama, kopi yang digunakan adalah kopi Arabica yang hidup di lereng Merapi. Dan natural proses ini merupakan metode fermentasi dengan cara menjemur utuh buah hasil panen di bawah sinar matahari. Sementara Acetobacter merupakan bakteri yang tumbuh optimal pada pH 4-6 dan suhu 25-30 derajat. Lalu bagaimana dengan prosesnya? Yuk kita ikuti prosesnya. Halo, kami dari kelompok C. Di sini kami ada saya Duta, kemudian Saya Buder Andre. Saya Gloria dan saya Linda. di sini kami berada di kebun kopi Babatan dan pada kali ini kita akan melakukan pemetikan kopi di kebun ini. Untuk selanjutnya bagaimana silahkan tonton. Pertama, kita akan menyiapkan bahannya. Maka bahannya terdapat di kebun yang akan kita kunjungi, yakni kebun Pak Slamet di lereng Gunung Merapi. Ini adalah saat semua anggota berkumpul untuk melakukan pemanenan kopi Arabica. Kita bersama-sama menuju tempat atau lokasi kebun yang akan dipetik. Jalan yang cukup menanjak, dan ini kita berlatih bagaimana cara untuk memetik kopi, yang membedakan buah ceri dengan buah yang masih hijau. Kita juga memerlukan informasi dari Pak Slamet sebagai pemilik kebun, sehingga informasi atau pengalaman kita menjadi valid. Berikut cara memetik kopi yang baik dan benar. Teman-teman semua, hari ini kita ada di kebun kopi. Kopi mana? Babatan. Kebun kopi Babatan. Di sini kita ada di kebun kopi jenisnya Arabica. Dan kali ini kita akan melakukan pemetikan kopi. Di sini ada contoh kopi yang sudah merah, meskipun masih mayoritas ada yang hijau, tapi yang merah seperti ini bisa dipetik. Nah, untuk pemetikannya itu harus dilakukan satu persatu, meskipun dalam satu gerombol ini merah semua. Ya. Pemetikan satu persatu di sini dilakukan supaya tidak merusak dari tangkai tanaman kopi itu sendiri. Ini adalah contoh buah yang masih hijau. Setelah dipanen, kopi sebaiknya langsung diolah pada hari itu juga. Ini adalah proses perambangan, di mana biji kopi yang mengambang menandakan kopi yang kualitasnya jelek, maka harus dipisahkan dari kopi yang tenggelam. Setelah dirambang, kita perlu mengetahui berat setelah dirambang dengan awal ketika sebelum dirambang, dan berat setelah dirambang hampir sama ketika sebelum dirambang, yakni 500 gram. Nah, selanjutnya kita perlu memeriksa kadar Brix atau gula dalam kopi. Kadar gula sangat mempengaruhi proses fermentasi pada kopi. Untuk itu perlu dicek seberapa tinggi kadar gula dalam kopi tersebut. Dan kadar gula pada kopi ini adalah 6,6. Selanjutnya kita mempersiapkan tempat untuk fermentasi. Pertama, kita sterilkan wadah tempat fermentasi dengan air panas. Lakukan berulang kali sehingga tempat benar-benar steril dari bakteri yang mengganggu, sehingga proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Setelah itu
isi penuh dengan air hangat. Setelah diisi dengan air hangat, kita lakukan langkah berikutnya, yakni mendiamkan selama 15 menit agar tempat benar-benar steril. Sambil menunggu, kita pastikan lagi takaran bakteri yang akan kita gunakan dan langkah-langkah apa yang kita perlukan. Nah, setelah waktu cukup, air kita buang dan kemudian kita lap menggunakan tisu yang steril. Hal ini juga untuk mencegah bakteri-bakteri yang dapat mengganggu proses fermentasi. Selanjutnya kita masukkan kopi ke dalam wadah fermentasi, di mana fermentasi ini menggunakan bantuan oksigen atau aerob. Kita masukkan sedikit demi sedikit kopi yang sudah disediakan. Sebagai informasi, kopi yang digunakan ini memiliki jenis yang sama, kopi Arabica, namun tempat atau wilayah yang berbeda. Namun ini sama-sama menggunakan kopi Arabica, sehingga warnanya seperti kehitam kecoklatan. Nah, selanjutnya kita siapkan starter Acetobacter selinum. Bahan dan alat kita siapkan takaran dengan ukuran mili. Dan sebagai informasi, Acetobacter selinum ini juga dipakai untuk membuat nata, sehingga juga baunya sungguh sangat menyengat. Nah, untuk pengukuran banyaknya starter ini sangat penting, karena jika terlalu banyak atau terlalu sedikit akan menyebabkan fermentasi gagal. Nah, berikut takaran yang kita gunakan untuk 500 mg kopi, yakni 70 ml starter Acetobacter. Kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Setelah Acetobacter dimasukkan, tidak perlu menambahkan air karena dalam kopi sudah mengandung air bekas cucian tadi. Selanjutnya kita ratakan atau kita diamkan selama beberapa menit. Nah, ini kita ratakan dengan mengocok-ngocok wadah fermentasi agar starter menyebar setiap bagian kopi atau wadah dari fermentasi. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pengukuran pH dari kopi setelah dimasukkan starter Acetobacter. Hal ini penting untuk mengontrol proses fermentasi pada kopi yang kita gunakan ini. Nah, ini mengukur suhu awal agar kita tahu apakah terjadi fermentasi atau tidak. Nah, kita mengetahui bahwa ketika terjadi perubahan suhu dan perubahan lainnya, maka terjadi fermentasi. Setelah dilakukan pengukuran pH dan suhu, selanjutnya wadah fermentasi kita tutup menggunakan kain yang memiliki pori-pori, karena bakteri kita hidup dengan bantuan udara, sehingga namanya natural process aerob. Kita ikat menggunakan tali ataupun dapat menggunakan karet agar penutup tidak terlepas. Nah, selanjutnya kita diamkan selama 38 jam, dan selama 38 jam kita lakukan pengecekan pH dan juga pengecekan suhu. Nah, kita harus sering melakukan pengecekan sebanyak 2-6 kali untuk mengetahui perubahan suhu maupun pH pada kopi fermentasi kita. Nah,
Selanjutnya kita lakukan pengeringan, dan ini adalah contoh pengeringan natural proses menggunakan sinar matahari langsung. Namun jika menggunakan matahari memerlukan waktu lebih dari 25 hari untuk mencapai kadar air 12%. Maka pada praktik ini kita menggunakan oven dengan suhu yang dapat diatur sehingga proses pengeringan dapat berlangsung dengan singkat. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan cara menimbang biji kopi yang sudah dikeringkan. Kita lakukan beberapa kali agar mengetahui berat dari kopi. Nah, masing-masing kita catat dan kita masukkan dalam rumus sehingga kita tahu kadar air dalam kopi. Selanjutnya, setelah kering dan mencapai kadar air yang diperlukan, kita lakukan pengupasan kulit. Pada kesempatan ini, pengupasan kulit kita lakukan secara manual dengan menumbuk atau mengupas pakai tangan biji atau kulit luar dari kopi. Lakukan perlahan sehingga kopi tidak rusak atau pecah. Tahap selanjutnya kita lakukan sortasi atau pengecekan biji kopi yang pecah, biji kopi yang berlubang, biji kopi yang berwarna coklat, biji kopi yang berwarna hitam, ranting pohon, batu kerikil, dan lain sebagainya. Hal ini tujuannya untuk menentukan grade kopi yang kita buat. Kita menuliskan dalam alat ukur yang telah disediakan. Setelah sortasi, tentu kopi harus disangrai terlebih dahulu, dan ini adalah proses cupping yang diawali dengan menggrinder kopi yang sudah disangrai. Dan ini adalah beberapa ahli yang didatangkan untuk mencicipi rasa kopi yang telah diolah dengan cara eksperimen. Dan inilah proses bagaimana para ahli mencicipi rasa masing-masing dari kopi hasil fermentasi menggunakan bakteri atau starter yang berbeda-beda. Dan untuk natural proses menggunakan Acetobacter ini adalah bentuk dari hasil akhir, dan kita akan merasakan rasa atau cita rasa kopi dengan menuangkan air panas. Setelah dituangkan air panas, kopi tidak perlu diaduk dan tidak perlu ditambah gula. Dan selanjutnya dilakukan penilaian setelah kopi didiamkan kurang lebih 5-10 menit. Nah, para penguji rasa akan menuliskan pendapat mereka dalam form yang sudah disediakan, sehingga masing-masing kemungkinan akan memberikan pendapat yang berbeda dan sangat subjektif. Dan inilah proses berulang dilakukan oleh ahli dan praktisi di bidang perkopian, dan hal ini dilakukan berulang kali. Dan ini adalah hasil kopi dari kelompok yang kami hasilkan. Demikian video ini kami buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.